Sabana itu dari tahun 2014, kalau saya nggak salah tepatnya bulan April, mulai merintis dari satu gerobak itu seminggu, sebulan goreng 3 ekor sampai 2 bulan 3 bulan bertahan. Alhamdulillah mulai ada kemajuan, naik 7 ekor. Nah, akhirnya saya putuskan saya berhenti kerja, saya fokus dulu di sabana, berdagang sabana itu. Akhirnya saya buka 2 tempat, keluar kerja, dan alhamdulillah sampai saat ini saya udah punya 3-4 cabang. Suka dukanya lumayan, karena punya 4 itu harus punya karyawan yang harus ditempatkan di counter, sedangkan untuk karyawan itu tune-in karyawannya, keluar masuk karyawan itu di sabana cukup intens juga. Kadang kita ajarin training dia seminggu, dia kerja 2 minggu, dia berhenti, kita cari karyawan lagi, kita training lagi, kerja sebulan, dia berhenti lagi, kita cari lagi. Itu dukanya. Tapi ya alhamdulillah sekarang karyawan udah ada yang 2 tahun ikut saya, 3 tahun. Ya menyikapinya, kita sentuh hatinya, kita butuh dia, dia juga butuh kita. Jangan kita beranggapan kalau dia butuh kita, dia aja yang butuh kita. Kita juga butuh dia, kita kasih pengertian, dan dia juga butuh kita. Akhirnya alhamdulillah sekarang telah melewati mungkin ada puluhan karyawan yang keluar masuk kerja sama saya. Sekarang udah netep ada 4 orang, ya mudah-mudahan bisa bertahan. Kemudian untuk sukanya ya alhamdulillah dengan bergabung dengan Sabana, yang tadinya saya nggak kepikiran punya rumah sendiri, saya punya rumah, saya punya aset. Sebenarnya kalau tantangan terbesarnya di saya itu bukan pandemi biasa lah, semua juga kena imbas. Tapi kompetitor yang mepet-mepet ke saya, mepet-mepet ke Sabana. 10 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu pertama saya buka Sabana, mungkin konsumen keluar dari rumah pengen makan chicken, yang ada di otaknya itu Sabana. Tapi sekarang enggak. Ada banyak yang seperti Sabana, gitu dia keluar rumah, Sabana apa-apa ya, Sabana apa ini. Itu tantangannya. Untuk menjaga itu di kondisi pandemi, ya pertama berserah kepada Allah, kedua berusaha menjaga kualitas, dan ketiga tetap aja berusaha gimana caranya memenangkan konsumen itu aja. Caranya jaga kebersihan, jaga kualitas, kemudian jaga pelayanan. Kira-kira kalau pelayanan itu enak, konsumen juga besok balik lagi. Tapi kalau karyawan kita jutek, jangankan besok, nanti sore gue nggak balik lagi, dia udah kelar dah hidup kita, ya kan. Itu sebenarnya tetap nggak jauh dari kualitas, kebersihan, dan pelayanan. Kemudian untuk menjaga persaingan dengan kompetitor lain, yang saya ambil jalan itu ke karyawan sama senyum tadi, sentuh hati konsumen, gimana supaya konsumen itu ngerasa terikat dengan kita, dengan Sabana. Oh, pelayanannya bagus, enak gitu, maksudnya ketika dia beli ngerasa dihargain. Walaupun dia beli cuma 1 ekor, 1 potong sayap doang, tapi dia ngerasa dihargain oleh karyawan kita. Ketika itu udah kita lakukan, sebenarnya dia udah nggak mau ke yang lain. Maksudnya kita coba di sini untuk nyoba aja, dia nggak, karena udah ada yang baik nih, udah ada yang terbaik. Maksudnya pelayanannya enak nih, tambah kualitas gorengannya enak. Itu udah kita maksimalkan lah, maksudnya karyawan yang jaga itu kalau bisa sebisa mungkin
tekankan, pendekatan kita ke karyawan. Contoh, kita sentuh hati karyawan, bahwa ini lumbung kita loh, periuk kita makan dari sini. Artinya jangan main-main. Kalau bisa serius, ngelayanin konsumen serius, goreng serius. Masalah nantinya hasilnya gimana, saya selalu itu ke karyawan. Contoh, ada karyawan yang satu, "Bang, ini masih sisa 15 potong, udah malam, gimana bang?" "Udah, tutup aja, berarti rezekinya segitu." Artinya kita nggak ngebebanin karyawan. Setelah dia berusaha seharian, karena masih sisa kita salahin, itu jangan. Karena dia juga udah berusaha, cuma emang rezeki kita segitu. Ada sisa ya, berarti rezeki ponakan atau rezeki tetangga, kita bagi aja. Atau mungkin rezeki kucing gitu. Yang penting ini aset. Karyawan itu aset. Jangan bilang kalau karyawan itu anak buah, dia kerja sama kita, anak buah kita. Enggak. Dia aset paling berharga. Saya nggak bisa begini kalau nggak ada karyawan yang loyal sama saya. Ketika kita tanamkan keloyalan supaya karyawan loyal sama kita, pasti butuh imbal baliknya. Imbal baliknya apa? Ya kita penuhin kebutuhan karyawan kita. Dengan begitu dia juga serius. Oh bener, ini periuk saya bisa hidup dari sini. Maksudnya bisa bisa sejahtera lah. Kita perhatiin kesejahteraannya, bagaimana caranya. Kasih bonus atau kasih apa supaya dia ngerasa, oh ini usaha saya loh, maksudnya usaha saya, periuk saya, tempat saya nyari nafkah. Itu yang saya lakukan. Ketika karyawan udah enak sama kita, otomatis karyawan enak ke konsumen. Tapi kalau kita ke karyawan nggak enak, kita tekan, banyak tuh yang merek lain. Tapi kalau nggak habis, lu ganti. Yang ada tutup, yakin. Tapi kalau kita kasih karyawan itu kenyamanan, bang nggak habis, udah tutup aja, rezekinya sampai situ, cuma segitu. Dia pun nggak beban. Bawa pulang 2 potong buat anak bini, dia girang. Akhirnya dia juga besok pagi semangat lagi gitu. Kalau kita udah bebanin dia, besok nggak semangat. Alamat dah, Allahu alam, antara tuh usaha maju apa ambruk, itu aja yang penting itu. Ya, buat mitra-mitra Sabana di seluruh Indonesia umumnya, yang mitra Bogor khususnya nih, teman-teman aneh sama-sama ketemu belanja, ya mungkin ngeluh karena pandemi, manusiawi ngeluh mah, kalau nggak ngeluh ntar dibilang Tuhan. Gini, kita yakinin aja kalau usaha kita ini buat ngidupin keluarga. Kita berangkat usaha itu ibadah. Masalah hasil bukan kita yang menentukan. Yang penting kita udah berusaha ngadapin pandemi. Ya pandemi juga ntar lewat. Pas pandemi ada yang rame, ada yang sepi. Nggak bisa juga kita bilang, oh semuanya kena dampak. Ya ingat, paling sakartum lagi dan aku nggak tahu. Kalau kamu bersyukur ya Allah tambah. Nggak ngaruh di pandemi. Kalau Allah mau tambahin, nggak ada halangan sama pandemi. Tetap semangat, jangan kendor. Sabana yang terbaik. Udah banyak mitra yang kita gugur, udah banyak kompetitor yang kita bikin gugur. Masa kita mau kalah? Maju terus. Ya karena emang Sabana itu udah punya nama. Maksudnya kalau orang dulu chicken pasti di mindsetnya tuh KFC. Untuk Indonesia, apalagi kita terjun ke kampung-kampung, kalau chicken itu Sabana. Ya kompetitor yang lain itu sebenarnya berat. Kita pun mempertahankannya juga berat. Makanya jaga kualitas, jaga pelayanan, dan ikhlas.